ada lomba paling sibuk, kayaknya mahasiswa UT langsung jadi juara. Hidup mereka ini isinya cuma kerja, nugas, kerja, nugas. Betul nggak? Terlalu betul, Kak. Tapi tahu nggak sih? Sebanyak 30% dari 117 mahasiswa Universitas Esa Unggul mengalami stres berat. Kenapa? Gara-gara kuliah sambil kerja. Relate kan sama kita, mahasiswa UT? Nah, perkenalkan, aku Andika atau Dika. Sebagai mahasiswa UT, aku kerap kali dengar ocehan semacam, "Halah, kuliah cuma 3 bulan tapi stres, lemah." What? Padahal, kelelahan kerja dan kuliah adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi. Some of them have very demanding job yang mengharuskan mereka untuk siap siaga selama 24 jam. I know it's so toxic, but that's the reality, right? Untuk itulah aku ada di sini. Aku akan memberitahu kalian bagaimana caranya untuk mengelola stres. Tapi sebetulnya apa sih yang menjadi masalah utama mahasiswa UT? Waktu. Betul, waktu. Dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, tentunya kita harus pintar untuk mencari celah untuk kuliah. Padahal mengatur waktu itu bukan sesuatu yang mudah loh. Bayangin kita sudah bikin to-do list yang panjang dan mendetail, kayak nanti jam 5 sampai jam 7 kita mau mengerjakan public speaking, jam 7 sampai jam 9 mau mengerjakan sistem komunikasi, jam 7 ditelepon bos, "Halo, bisa nggak desainnya direvisi hari ini?" Terus kapan kita mau ngerjain tugas? Belum lagi durasi tugas yang mepet dan ekspektasi diri kita terhadap diri sendiri untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya ini semua memberikan kontribusi rasa lelah terhadap tubuh kita, pikiran kita, dan batin kita. Ketika rasa lelah datang, kita cenderung akan menunda-nunda tugas. Padahal tugas kalau sudah ditunda pasti akan lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi. Kondisi seperti ini kerap kali menciptakan perasaan khawatir dan panik berlebihan. Padahal kalau sudah panik, biasanya kita jadi susah untuk fokus. Hasil pekerjaan juga tidak maksimal. Lama-kelamaan ini semua akan berubah menjadi pusing, mual, asam lambung naik, banyak. Tapi nggak perlu khawatir karena rasa sakit adalah respon alami tubuh ketika mengalami stres. Tapi bagaimana caranya untuk keluar dari lingkaran setan ini? Maka kita harus mengetahui inti masalah dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Di sini jelas masalah utama mahasiswa UT adalah waktu, kakak. Waktu. Dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, tentunya kita harus tahu bagaimana caranya menghadapi hambatan ini. Misalnya, dengan menyisihkan waktu khusus untuk mengerjakan tugas, atau membuat batasan-batasan yang jelas terhadap jam kerja. Poin kedua, pahami apa yang menjadi kebutuhan kalian. Kalau tubuh kita lelah, berarti yang dibutuhkan adalah istirahat. Tapi kalau batin kita yang lelah, butuhnya apa? Daddy sugar, Kak. Daddy sugar? 217 triliun. 217 triliun? Bisa sih, tapi sebetulnya yang kita butuhkan adalah penghiburan. Kamu bisa nih cuman duduk diam sambil nonton tayangan favorit atau lakukan apa aja yang membuat kamu merasa happy. Selain itu, kamu juga bisa menuangkan pikiran dan perasaan kamu ke dalam diary. Dengan menulis dapat mencegah emosi negatif, dan ketika kita menulis sebetulnya kita sedang memvalidasi perasaan kita. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan diri kita afirmasi positif. Ingatkan diri kita tentang hal-hal apa saja yang telah kita capai. Bahkan kalau kita gagal, ingatkan diri kita sendiri bahwa kegagalan adalah langkah menuju
kesuksesan. Tapi kita juga perlu untuk melakukan evaluasi. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh pada kegagalan yang sama. Nah, berarti sekarang dapat kita simpulkan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengelola stres. Yang pertama tadi apa? Mencari tahu apa yang menjadi penyebab kita stres. Yang kedua, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang ketiga, memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Aku yakin sih kalau cara ini kita terapkan dalam kehidupan kita bukan lagi mahasiswa paling sibuk, tapi mahasiswa dengan perasaan dan nilai yang gemerlap. Semangat mahasiswa UT!